Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Sekarang kita masuk subtema 2, yaitu pembelajaran 1 dan 2, hebatnya cita-citaku. Yang pertama, membuat puisi tentang cita-cita. Sebuah cita-cita dikatakan hebat apabila cita-cita tersebut bermanfaat bagi orang banyak. Salah satu contoh cita-cita hebat adalah menjadi seorang guru sekolah luar biasa atau SLB. Guru-guru SLB tanpa kenal lelah mengajarkan siswa didiknya yang memiliki kebutuhan khusus. Semua bentuk pengalaman seseorang saat meraih cita-cita dapat menjadi sumber inspirasi untuk membuat sebuah puisi. Jadi amatilah contoh puisi berikut yang berjudul Guru, Engkaulah Cahaya oleh Arman. Guru, engkau bagaikan cahaya dari segala gelap gulita duniaku. Guru, engkau laksana embun dari gersangnya pengetahuanku. Dan seterusnya. Kemudian membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Yang pertama, daur hidup belalang. Belalang dewasa akan bertelur. Telurnya menetas menjadi nimfa tidak bersayap. Kemudian akan menjadi nimfa bersayap, kemudian menjadi belalang dewasa dan seterusnya. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda berbeda dengan hewan dewasanya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Contoh, kupu-kupu, nyamuk, dan juga lalat. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Contoh, belalang, kecoa, dan capung. Perhatikan gambar berikut. Sebelah kanan adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Ada kecoa dan capung. Dan sebelah kiri adalah contoh metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu dan juga nyamuk. Selanjutnya pembelajaran 2. Mengenal tari kreasi daerah. Menjadi seorang penari adalah sebuah cita-cita yang hebat. Melalui tarian, kita dapat mengharumkan nama bangsa dan turut melestarikan budaya daerah kita. Contohnya di sini ada Didik Nini Towok. Didik Nini Towok yang memiliki nama asli Didik Hadi Prayitno lahir di Yogyakarta 62 tahun yang lalu. Beliau seorang penari profesional yang terkenal dengan tarian dua muka, yaitu dikenakan topeng di bagian depan dan di belakang wajahnya. Didik Nini Towok berhasil membawa harum nama bangsa ke mancanegara dengan berbagai pentas yang dilakukan di luar negeri. Akan tetapi, perjuangan beliau tidaklah mudah. Beliau harus berjuang mencari uang untuk membayar kuliah di sebuah institut seni. Berkat perjuangan dan kerja kerasnya, kini beliau bahkan dianggap sebagai salah satu maestro tari di Indonesia. Buah manis dari perjuangan tanpa henti seorang Didik Nini Towok. Dari kisah Didik Nini Towok, apakah kalian terinspirasi untuk menjadi seorang penari? Materi selanjutnya yaitu manfaat makhluk hidup bagi manusia dan upaya melestarikannya. Banyak dari kita yang memanfaatkan makhluk hidup sebagai bagian dari cita-citanya. Misal petani, peternak, dan dokter hewan. Sebagai petani dan peternak, kita akan memanfaatkan makhluk hidup lain seperti tumbuhan dan juga hewan. Contoh tumbuhan yang sering kita manfaatkan adalah pohon kelapa. Bagian yang sering kita manfaatkan yaitu yang pertama ada buahnya, kedua janur kelapa atau daun muda, yang ketiga pohon atau kayunya, yang keempat tempurung kelapa dan lain-lain. Manfaat bagian tumbuhannya, yang pertama, buahnya bisa dikonsumsi. Yang kedua, janurnya bisa dibuat ketupat. Ketiga, pohonnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Dan yang keempat, tempurung kelapanya bisa dibuat kerajinan dan lain sebagainya.
Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.